Setelah merdeka harus merdesa, adil, makmur, beradab. Tragedi Gerbong Maut itu terjadi di masa revolusi. Burhanuddin mengajak kawan-kawannya bergerilya di hutan. Dia itu pejuang. Dia yang urus semua, atur strategi, siapin senjata, cari makanan. Naas, Burhanuddin dan 100 kawan-kawannya disergap Belanda, disiksa, digiring ke stasiun Bondowoso, dimasukkan ke 3 gerbong barang yang tertutup rapat. Dalam waktu singkat, para tawanan sudah gedor-gedor pintu kereta minta minum. Ada air, adanya peluru. Mau minum peluru. Tawanan satu persatu berguguran. Yang bertahan hanya yang mau minum air kencingnya sendiri. Burhanuddin menggelindingkan diri melewati mayat-mayat kawannya. Antara sadar dan tidak, tangannya menyentuh biji rambutan. Ia buru memakannya dan berhasil membuatnya bertahan. Di stasiun ini gerbong dibuka. Tentara Belanda menyepaki tawanan keluar dari gerbong. Semua tawanan sudah tidak bisa berdiri. Sekarat 56 orang, yang mati 46 orang, ditumpuk di depan stasiun seperti onggokan sampah. Tragedi biadab seperti itu ratusan tahun membelenggu Nusantara. Rasa sakit dan derita yang mereka tanggung adalah lahir dari mana bangsa ini dilahirkan. Di mana kita sekarang bisa melakukan apa saja, termasuk berkhianat atas pengorbanan yang mereka berikan. Dasar negara kita, konstitusi kita, berpijak pada ketuhanan yang Maha Esa. Mereka tukar. Mereka jadikan liberal kapitalis. Dan kalau melihat apa yang kasat mata kita saksikan sekarang di negeri ini, bukan mustahil. Kita juga sedang didorong untuk dikomuniskan. Rakyat adalah tangan-tangan yang terangkat ke langit menggapai harapan. Ada Pak. Ada yang salah Pak? Ya. Itu suara enggak masuk. Itu stop dulu, stop. Tahu apa yang paling Ibu Umi risaukan sekarang ini? Kalian, generasi kalian, di luar sana ada jutaan generasi muda sepantaran kalian sedang berpesta, dipakaikan jaket, dikasih atribut, dipakaikan topi,
dijadikan penggembira dan buser, memuja-muji calon presiden yang mereka bahkan belum kenal. Menghancurkan satu bangsa mudah, lumpuhkan generasi mudanya. Selesai. Mereka dengan segala cara akan menanamkan di dalam diri kalian keraguan, rasa rendah diri, percaya berlebih, cepat puas. Jadi Umi minta tolong baca Undang-Undang Dasar 45 yang asli dengan hati dan pikiran jernih. Lalu baca juga yang sudah mereka rusak. Bandingkan sampai kalian betul-betul paham di mana letak dan tingkat kerusakannya supaya tidak terulang kembali. Cepat atau lambat, kalian akan menjadi, bangsa ini akan menjadi tanggung jawab kalian. Ya, kalian gak akan tetap seperti ini kan? Setiap jengkal tanah di negeri yang diberkahi Allah ini milik kalian. Dijaga, dirawat, dihormati. Jangan lagi ada drama-drama investasi asing, drama-drama ibu kota. Kita tidak butuh itu. Dan kita tidak berhak membiarkan saudara-saudara kita, mayoritas saudara-saudara kita, akibat dari perusakan Undang-Undang Dasar menderita di depan mata kita. Jadi kita harus segera menyelesaikannya. Kita harus bangkit, kita harus bangunkan saudara-saudara kita, berjuang bersama, kembalikan harkat bangsa ini. Itu yang harus segera kita lakukan. Tahun 1992 sampai tahun 2000. Penyelenggara negara, tahu ya, kalau penyelenggara negara itu ada eksekutif, yudikatif, sama legislatif, ya kan? Beramai-ramai dengan LSM, dengan ahli-ahli, ahli tata negara, ahli hukum, ahli apa saja, beramai-ramai, kompak, merusak Undang-Undang Dasar 45. Nilai-nilai Pancasila yang harusnya ada di batang tubuh Undang-Undang Dasar mereka buang. Mereka ganti dengan neoliberalisme, kapitalisme, individualisme, dan seterusnya. Perbuatan durhaka itu terjadi di Senayan, di Rumah Rakyat. Sampai hari ini, berarti itu kan 2002 ya, sampai hari ini, itu artinya sudah 20 sekian tahun, tidak satu orang pun dari yang merusak Undang-Undang Dasar itu yang punya nyali mengakui dan minta maaf pada rakyat. Tidak ada, tidak satu orang pun. Perbuatan durhaka itu berlangsung di MPR, di Rumah Rakyat. Jadi kalau kelak kalian jadi pejabat, misalnya jadi anggota dewan, apa akan terjadi? Jangan sekali-kali kalian minder di depan orang asing. Karena yang merencanakan semua ini international regime. Ya, jangan minder di depan orang asing. Orang yang minder di depan orang asing itu adalah orang yang masih belum cerdas. Jaga rasa nasionalisme kalian. Itu diperhatikan betul. Sebab kalau itu tidak kalian lakukan, aku tidak tahu
apa yang akan terjadi. Sebab kita harus sadar betul, Barat dengan kita itu dua hal yang bertolak belakang. Barat itu lahir sebagai objek dominasi dan eksploitasi, sementara kita lahir dari bersatunya bangsa-bangsa Nusantara, ya kan? Beda ya, dua hal yang berbeda. Jadi hal ini yang harus kita sayangkan. Kenapa kita ikut-ikutan one man one vote? Apa? Itu bukan urusan kita. Itu yang bikin kita jual beli suara. Itu jual beli suara. Jadi aku minta dengan sangat, siapapun kita, dimanapun kita, marilah kita punya kesadaran bahwa ini bukan soal menang atau kalah. Kita tidak berperang dengan saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita ada yang sedang lupa, diingatkan, ditegur. Kita tidak perlu perang sama dia. Tapi ini harus diperbaiki. Kita nggak bisa terus-menerus seperti ini. Kalau kita terus-menerus seperti ini, Allah itu akan marah sama kita karena kita tidak melakukan apa yang harus kita lakukan atas apa yang diberkahkan kepada kita. Silakan. Ketika internasional rejim ingin menghapus kebangsaan sebagai fondasi bernegara, Indonesia mendeklarasikan diri negara bangsa. Ketika mereka ingin membangun dunia dengan one world, one system, one government, one identity, Indonesia tetapkan kebangsaan, nasionalisme, dan kemanusiaan sebagai dasar kemerdekaannya. Ketika mereka suap bangsa-bangsa di dunia dengan janji-janji kesejahteraan, Indonesia menegaskan keadilan sosial sebagai fondasi negara. Ketika mereka sihir manusia dengan materialisme, Indonesia memutuskan spiritualisme sebagai jalan mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh umat manusia. Dan ketika mereka ingin membelah dunia dalam dua blok persaingan komunis kapitalis, Indonesia membentuk non-blok, melahirkan spirit Bandung sebagai dasar pergaulan internasional atas dasar kerjasama, saling ketergantungan, menolak dominasi dan eksploitasi manusia atas dasar kolonialisme dan imperialisme. Apa yang disebut tadi, dia menyebut international regime. International regime itu adalah sebuah organisasi mafia konglomerat terkuat sedunia. Di sana terlibat World Bank, IMF, dengan lembaga-lembaga sejenis. Lalu visi mereka kejam, mengendalikan negara-negara berkembang di bidang ekonomi, politik, dan keamanan. International regime yang tadi dibaca itu adalah juga yang mengintervensi Indonesia. Awalnya sebenarnya kokohnya pendirian para pendiri bangsa kita membuat international regime tidak mudah, artinya tidak berkutik sepanjang Orde Lama. Baru setelah Soekarno lengser, mereka mengadakan pertemuan di Jenewa, merancang khusus undang-undang investasi asing untuk Indonesia. Undang-undang ciptaan international regime ini ditandatangani Pak Harto. Apapun alasannya, itu melanggar konstitusi. Tetapi bagaimanapun kalau kita bandingkan dengan sekarang, Pak Harto masih melindungi kedaulatan kita dengan tidak memberi kebebasan
kepada para investor itu sebagaimana terjadi sekarang di mana kekuasaan dikuasai oleh oligarki. Jadi tapi kekayaan Indonesia ini terlalu menggiurkan. Memang kita kaya sekali, dan inilah yang saya sayangkan dengan para tokoh-tokoh kita yang sekarang senang betul menjual tambang mentah, dijual-jual gitu. Kita seperti orang yang tidak mengerti bagaimana menghormati berkah yang Tuhan kasih pada kita. Itu yang, kalau kita mau berubah, itu yang harus berubah. International regime gigit jari walaupun sudah bisa bikin memasukkan satu undang-undang investasi asing untuk Indonesia. Buat mereka itu, aduh, sedikit banget ya. Ya namanya juga mafia, ya kan? Jadi mereka bekerja keras dan menunggu sampai lebih dari 20 tahun lebih, ya. Barulah mereka menemukan momentum baru, yakni jatuhnya Pak Harto. Pada saat itulah apa yang kita kira reformasi, ternyata bukan. Tidak ada yang direformasi. Pada waktu itu yang terjadi adalah international regime sudah masuk ke Indonesia, sudah berasimilasi atau apa namanya dengan agen-agen di Indonesia, dan mulai dari LSM, partai politik, akademisi, banyak itu terlibat. Jadi yang ingin saya katakan, sebenarnya bukan hal mudah ini. Tetapi ini mudah kalau kita semua mencintai negeri kita ini. International regime itu menuntut supaya amandemen. Jadi yang di konsep dari international regime yang kemudian adalah mengamandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia secara menyeluruh. Mereka memulainya dengan krisis moneter. Ingat ya, 97 ada krisis moneter di mana kita kekurangan uang. Kira saya ingat semua. Lalu berikutnya ada situasi politik ya, Gus Dur mengeluarkan dekret lalu dilengserkan, ya kan? Lalu di ruang lain ada perempuan cerdas yang sedang bergelut dengan bertarung memenangkan bagaimana supaya Indonesia yang berbudaya ini, Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa ini sepakat bersekongkol dengan mafia kapitalis. Perempuan cerdas itu kita kenal, tapi aku agak malas menyebut namanya. Maaf. Nah, apa yang dituntut adalah amandemen secara menyeluruh. Awalnya ABRI, dulu kan ada fraksi ABRI ya, ABRI dan PDIP sebagai partai terbesar waktu itu menolak awalnya. Tapi begitu Gus Dur lengser, Megawati diangkat menjadi penggantinya, Megawati pun berubah pikiran dan mendukung penuh amandemen secara menyeluruh. Bisa nggak sih kita bayangkan kalau aku baca Undang-Undang Dasar 45 itu, aku seperti membaca sebuah kitab yang begitu berharga. Kecerdasan intelektual kelas langit. Dan ada orang tolol-tolol di sini merusak saja. Tidak ada pertimbangan, tidak ada dipikir, dikulik kayak di apa, kayak enggak. International regime itu jahat. Dia menekankan betul harus sesuai dengan keinginan mereka.
Sebenarnya kita punya staf MPR nomor 4 1983 tentang referendum. Staf ini melarang MPR mengamandemen Undang-Undang Dasar tanpa seizin rakyat. Sebenarnya ini kan kalau memang ada kemauan tidak berbuat dosa, kan ini bisa dibilang aja sama international regime, nanti rakyat kami marah. Tapi memang karena dasarnya sudah mau berkhianat atau durhaka, dilenyapkan. Yang melenyapkan siapa? Harmoko. Yang memerintahkan untuk dilenyapkan siapa? Wiranto. Jadi ini masih di era Pak Harto. Di era Pak Harto bahkan anak buahnya, kabinetnya sudah berkhianat. Saya sedih mengatakan ini karena kalau di dalam bayangan saya Indonesia ini dengan kelahirannya yang sedemikian rupa harusnya menjadi orang-orang yang baik. Orang-orang yang taat, orang-orang yang berbaur dengan baik, menghormati satu sama lain. Tidak merasa dirinya paling berkuasa. Tapi itulah yang terjadi. Undang-undang dasar kita itu akhirnya karena Megawati sudah mendukung semua penyelenggara negara menyambut konsep dari si perempuan cerdas tadi, udah jadi kan, sampailah itu di Jakarta dan si MPR pun dengan lega mengerjakan pekerjaan pokoknya di amandemen. Ini yang aku harap betul kita rakyat Indonesia memahami dan betul-betul berjuang untuk mengembalikan Indonesia pada jati dirinya. Kembalikan bangsa ini pada jati dirinya. Kalau tidak, aku ini hafal aja enggak. Tapi aku ngotot bikin ini karena aku tidak mau anak cucuku kelak tersesat di negeri yang dia tidak kenal. Dan ini tanggung jawab kita semua, bukan hanya tanggung jawab saya. Oke? Ada satu hal yang sangat tidak bisa termaafkan di hati saya. Untuk menutupi durhaka yang berlangsung di MPR. Mereka menciptakan 3 kerusuhan. 98 kerusuhan Poso, 99 kerusuhan Ambon, 2000 bom Natal. Bom Natal. Kenapa? Nggak yakin. Mana mungkin ada 11 orang gila sama-sama bawa bom, lalu tiba-tiba pada satu saat bersama-sama ingin menuju sebuah gereja di pulau yang berbeda, bahkan kota berbeda, dan pada detik yang sama, pada malam 25 Desember 2000, mereka meledakkan bom di gereja di dekatnya. Masuk akal? Jadi itu rekayasa, nggak perlu kita jadi ahli intelijen untuk itu. Logika aja. Bongkar. Aku mau ke situ pidato boleh? Lampunya boleh? Nah, Barat berhasil menyulap bangsa ini jadi liberal kapitalis karena suap. Ini akan terus saya ulang, karena suap. Cina tidak perlu repot-repot. Nyaris berhasil. 10 juta tentara merah Cina sudah berada di Indonesia sekarang.
juga karena suap. Yang perlu saya ingatkan dan perlu kita satu sama lain terus mengingatkan, kita mengaku negara beragama, tapi berhadapan dengan setan barat, dengan iblis Cina. Iman kita malah kedorong. Maksudnya apa ini? Kita yang harus jaga barang kita. Kita nggak bisa marah-marah sama orang. Harus semua orang merasa bertanggung jawab untuk menyelamatkan bangsa ini. Jangan ada satu orang yang merasa dirinya paling berhak. Jangan ada satu orang yang merasa dirinya bisa melucuti semua. Tidak. Negeri ini milikmu, 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 milikku. Bagian terpenting dari Undang-Undang Dasar 45 adalah rakyat. Para pendiri bangsa ini mengartikulasikan rasa bersama rakyat itu sedemikian rupa sampai kita dapat merasakan betul makna mulia dari demokrasi. Demokrasi kita, demokrasinya Indonesia, demokrasi Pancasila. Bahwa berdemokrasi adalah semua diwakili, bukan cuma semua dipilih. Diwakili. Ya, itulah cikal bakal kita. Jadi diwakili. Kita ditunjuk rakyat oleh para pendiri bangsa ditetapkan menjadi pemegang kedaulatan tertinggi. Dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Begitulah harusnya demokrasi kita berjalan. Jadi wilayah-wilayah terasing misalnya terisolasi, penduduk yang terisolasi atau daerah khusus atau koperasi atau lembaga-lembaga yang seperti itu, seberapapun jumlah mereka harus ada wakilnya. Jadi jangan berpikir tentang pilih itu bisa menyesatkan. Undang-undang amandemen menurunkan, ya. Jadi yang tadinya lembaga tertinggi negara, di dalam lembaga tertinggi negara ini ada rakyat Indonesia dengan wakil-wakilnya. Dibikin rata begini, tolong kan? Pada saat itu sebenarnya kita, rakyat ini dibuang. Akibat dari itu, Presiden tidak lagi jadi mandataris, GBHN dibuang, lalu atas nama demokrasi one man one vote dipilih langsung oleh rakyat. Presiden dipilih langsung oleh rakyat. One man one vote itu bukan demokrasi kita. Itu demokrasi barat. Kedaulatan rakyat di barat berpijak pada kebebasan individu. Sementara kedaulatan rakyat kita di Indonesia berpijak pada kebersamaan. Beda ya? 95% dari Undang-Undang Dasar 45 yang asli diacak-acak pada saat di amandemen. Amandemen itu 4 tahap ya, 4 tahun. Mereka menciptakan undang-undang politik yang menurut saya paling merusak kita itu undang-undang politik yang dibuat dengan high cost, mahal, transaksional, materialistik. Itulah yang menciptakan korupsi di mana-mana dan nepotisme meluas. Jadi jangan salahkan orang lain, sistem itu yang menciptakan korupsi itu, memberi peluang pada setiap orang bisa korupsi karena peluangnya ada. Kalau saya jelaskan di sini akan terlalu panjang, nanti kita pulangnya besok. Jadi aku nggak teruskan itu dulu ya. Nah sekarang kalau kita mau berubah, mulailah dengan mengubur semua
semua aturan yang memasung hak-hak nelayan dan petani. Itu dulu. Ya, kita ambil dari bawah. Kalau sekarang kan dari atas terus menjulang, itulah kemajuan. Sementara rakyat di bawah nggak ngapa-ngapain, nungguin pinjol. Loh, itu kenyataan kita sekarang. Jadi, mari kita mulai hidup ini. Kalau kita betul-betul ingin berubah, mulailah kita berpikir tentang diri kita dan hubungan kita dengan alam. Dengan alam yang Tuhan kasih pada kita. Alam kita itu adalah alam rumput. Apa yang tidak tumbuh di Indonesia? Kenapa kita tidak fokus pada climate change misalnya? Mahal itu, bisa kaya kita sebenarnya kalau kita mau fokus. Pariwisata, herbal itu yang terbaik di dunia ada di Indonesia. India beli di Indonesia, China beli di Indonesia. Tapi kita karena selalu tergoda pada asing, bahan-bahan kimia pun pokoknya yang asing, obat-obat asing, kita melihat herbal dengan sebelah mata. Jangankan rumah sakit, laboratorium herbal itu menurut penelitian saya belum ada. Jadi kalau buat orang partai itu berbohong tuh soal biasa. Itu tadi ngomong apa? Bantu rakyat. Rakyat yang mana yang dibantu? Mereka digaji oleh rakyat sedemikian rupa supaya mereka bisa fokus mensejahterakan rakyat. Tapi apa yang dilakukan oleh partai-partai, mereka berunding dengan oligarki, membuat undang-undang yang menyengsarakan rakyat. Itu Pak. Jadi tanam itu di hati kalian supaya kalian dilawan. Ini harus dilawan. ...22 tahun partai-partai politik merampoki hak-hak rakyat. Intelektual, budayawan, akademisi diam. Itu loh kondisi kita juga. Diam. Bahkan sebagian mendukung penguasa menjadi kaki tangan, ikut membungkam mulutnya mahasiswa. Itu juga persoalan. Jadi politik ini bagaimana caranya ya? Kalau nggak ada partai politik, kenapa nggak sih? Nggak kan? Pasti ada jalan keluar daripada jadi maling dan merampoki hak kita. Bubarkan partai. Bubarkan negara. Di dalam undang-undang ekonomi versi Undang-Undang Dasar 45 yang asli, ya, ada terkandung doktrin, ada 2 doktrin di dalam undang-undang itu, yaitu doktrin kebangsaan dan doktrin kerakyatan, ya. Jadi itu resep utamanya. Kalau buat aku ini bukan orang ekonomi. Tetapi buat aku itu kebijakan raksasa dalam pemikiran ekonomi. Tetapi begitu di amandemen, masuklah pasal 33 ayat 4 yang mengatakan demokrasi. Kekuatan itu hilang. Karena tiba-tiba apa yang kita miliki ini jadi milik Amerika, jadi milik siapa aja datang bisa merampoki di sini. Kemarin minggu lalu sidang tahunan MPR katanya lagi mau memperbaiki, menyempurnakan amandemen.
Mau dibikin kayak apa lagi? Mau dibikin lebih durhaka lagi maksudnya? Ya artinya memang Indonesia ini harus dibersihkan. Tapi kita tidak akan membersihkan kotoran dengan tangan yang mengotorinya, ya kan? Ya, jadi udah selesai, cukup itu. Belum setahun undang-undang durhaka itu, undang-undang dasar durhaka itu diberlakukan. Ratusan kasus-kasus agraria, barangkali kita semua kita tahu itu, tapi ratusan kasus-kasus agraria merebak belum 1 tahun setelah diberlakukan, merebak. Dan karena LSM sudah mitra penguasa atau negara, LSM hanya mempersoalkan hak ajasi, tapi tidak mempersoalkan undang-undang dasar sebagai sumber masalah. Selalu di permukaan, main di permukaan. Threshold. Ngapain ngomongin threshold? Nggak ada kedaulatan di threshold itu. Threshold itu untuk mengejar kekuasaan. Ya kalau menurut saya, oke, oligarki konglomerat itu sebenarnya saya sedih sekali ya mendengar propaganda oligarki dan konglomerat ini. Cuma kita hanya bisa sedih, nggak tahu bagaimana ngelawannya, karena mereka punya semua. Media mereka yang punya, semuanya mereka yang punya. Jadi kita ngapain? Itu mereka mengatakan di dalam propaganda mereka seolah-olah yang menyangka kehidupan kita berbangsa itu adalah oligarki. Itu omong kosong. Rakyat Indonesia itu mandiri, marhaen, dengan lahan sepeta, jendela dijadikan kios gitu ya kan, dagang kaki 5, dagang online skala kecil, rakyat bisa saling menolong. Justru yang menyangka hidup oligarki itu adalah kita. Rumah dipajaki, iuran dipajaki, tanah dipajaki, dan setelah semua pajak itu terkumpul di APBN, pemerintah tidak memberikan hak membelanjakan kepada rakyat, tapi pada oligarki. Ya, pada oligarki. Makanya semua proyek mereka yang pegang, rakyat gigit jari. Ya nungguin pinjol kan? Stres akhirnya bunuh diri. Oligarki konglomerat itu merusak sumber daya alam kita. Tambang dikeruk sesuka hati, lalu minggat bawa kabur uang, disimpan di Panama dan papers itu loh kan, Panama Papers dengan atas nama pejabat peliharaan mereka. Oligarki konglomerat itu anti kebangsaan Indonesia. Mereka parasit dan jahat. Sepanjang hari mereka merampas sumber daya ekonomi rakyat, merusak kemampuan produksi dan produktivitas rakyat. Itu fakta. Itu hasil penelitian. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu paling banyak dijahili orang-orang yang
punya kelakuan kebiasaan politik menyimpang. Sejarah lah ditukar-tukar, ya. Ada tokoh-tokoh ulama hilang, lalu ada tokoh komunis masuk. Dan itu betul. Sebab itu saya cek langsung ke sana. Jadi, menurut saya paling prihatin lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Misalnya, baru-baru ini Direktorat Pendidikan membuang ilmu bumi, Pancasila, dan sejarah dari kurikulum. Ilmu bumi. Terus bagaimana anak yang lahir di Ternate tahu bahwa saudaranya ada di Aceh, ada di Sumatera, ada di Riau, ada di mana-mana, kalau dia nggak pernah belajar ilmu bumi? Itu menteri bercanda atau kurang ajar? Terus di bidang budaya, semua seni murni dikeluar. Sekarang seni murni tidak ada di Departemen Kebudayaan, Direktorat Kebudayaannya Departemen Kebudayaan. Tidak ada. Karena dibuang. Seni murni dibuang kecuali film dan media baru. Genit kan? Genit. Maksudnya apa coba? Jadi sastra, drama itu nggak ada. Nggak tahu saya. Pokoknya ya begitulah. Tentang ujian nasional. Ya, ini perlu saya katakan karena banyak pro kontra tanpa tahu apa sebenarnya hakikat dari pentingnya kita punya ujian nasional. Pemerintah mengupayakan penyelenggaraan satu sistem pendidikan. Itu perintah konstitusi. Jadi seluruh pamong pendidikan harus tunduk. Kenapa? Karena kita ini bineka. Kebinekaan kita itulah yang membuat kita mutlak memiliki sistem pendidikan, satu sistem pendidikan. Untuk apa? Supaya kita bisa memantau atau kita bisa memastikan bahwa transformasi transformasi ya maksudnya, jadi transformasi dari kebinekaan ke ketunggakikaan itu betul-betul menjadi tanggung jawab dari pendidikan. Jangan nanti kita ngomong kita ada 520 suku dan kita mengatakan kita bineka, tapi kita tidak tahu kebinekaan kita itu seperti apa sebenarnya. Dan juga sebenarnya kalau kita mau jujur, dulu ujian nasional itu sebenarnya diprotes tidak hanya karena apa-apa, karena memang masih banyak bocor, masih ada yang curang, masih ada jawaban beredar. Jadi kalau menurut saya sih, hal lain, ini kalau buat saya pendidikan ini sangat penting. Karena kita mau kemana kalau tanpa pendidikan yang baik? Mau kemana kita bawa anak-anak kita kalau pendidikan kita tidak betul? Jadi, jangan ujian nasional itu dimusuhi tanpa dasar. Dasarnya yaitu karena kita bineka, jadi kita berharap dengan transformasi satu sistem pendidikan ini terjadi, anak-anak negeri ini akan mencintai Ibu Pertiwi, menghormati bangsanya, ya, rasa nasionalismenya akan tumbuh. Dan kita juga jangan selalu berpikir tentang masa depan. Dulu Pak Harto menggagas wajib belajar. Tiba-tiba menteri yang aneh sekarang merdeka belajar merdeka tapi itu kegenitan apa coba? Dan itu membuat banyak orang, kepada saya saja, saya ini bukan ahli pendidikan, orang mengeluh sama saya banyak. Karena jadi compang-camping, tidak ada runutan. Saya tidak paham itu, tapi kalau saya mau mengoreksi, ini juga akibat dari Undang-Undang Dasar kita juga.
Karena sekarang ini kalau pilih menteri, ya pilih yang bayar, yang ngasih, yang mendukung lo jadi presiden. Ya kan? Gak penting dia piawai apa enggak, ngerti pendidikan apa enggak. Yang penting dia nyumbang. Aku nggak nyumbang. Baik, terakhir kepada semua lembaga negara, lembaga pendidikan, lembaga apapun di Republik ini, aku ingin mengingatkan satu hal: hargai sejarah, hormati sejarah, jangan mentang-mentang. Hari lahirnya Pancasila bukan 1 Juni tetapi 18 Agustus 1945. Jadi kalau kalian melihat ada catatan itu di mana-mana, tolong, itu salah. Salah besar. Kau tidak cinta padaku, Arman. Apalagi yang tersisa dalam hidupku. Tuntutanmu di pengadilan tadi menelanjangi kejahatan bapakku. Bapakku seorang koruptor, Man. Aku anak tunggal dan menanggung harapnya. Aku makan hak pendidikan anak-anak miskin, menghisap keringat buruh, dan makan darah petani. Ambil aku! Ambil aku! Tentang penegakan hukum. Kalau ada penegak hukum di sini, mudah-mudahan jeritan Arma tadi menjadi teguran keras buat kita. Sebab sepanjang rezim durhaka ini berkuasa, 22 tahun, bukan hanya zaman Jokowi. 22 tahun ini buat aku adalah rezim durhaka. Karena undang-undangnya durhaka. Penegak hukum, penegakan hukum, semua institusi penegakan hukum di Republik ini sama. Sangat mengecewakan. Meletakkan polisi di bawah presiden itu salah besar. Itu merusak. Aku tidak akan bahas masalah penegakan hukum karena akan panjang dan akan sedih dan akan marah, akan Aku hanya ingin minta satu hal. Kalau pulang ke rumah nanti tolong buka YouTube. Judulnya Indonesia's War on Terror. Itu tentang terorisme di Indonesia yang menurut YouTube itu adalah siaran program televisi Australia. Jadi makanya dia nggak bisa di take down. Jadi Anda bisa nonton bagaimana di Indonesia ini 80% atau lebih dari 80% terorisme adalah rekayasa. Dan Densus 88 itu adalah bagian dari proyek internasional rejim yang dibentuk untuk memojokkan umat Islam.
Jadi supaya kita tahu apa yang menjaga kita. Jangan kita marah sama saudara kita beragama lain. Ada yang brengsek. Di sana brengsek ngeracunin kita, yang di sini mau lagi diracuni. Ya kan? Yang mengerjakan kan Densus. Itu kan orang Indonesia. Harusnya kan dia melindungi bangsa Indonesia. Londoirang. Terakhir, untuk waktu sangat lama, satu-satunya berita penegakan hukum yang membuat hati saya sedikit terhibur adalah penjelasan Kapolri, Pak Sigit, tentang keterlibatan Ahok dalam kasus kilometer 50. Tangkap. Mudah-mudahan kasus ini terungkap dan mudah-mudahan ini menjadi jalan yang baik buat kembalinya kita ke jati diri kita. Amin. Nah, para penyelenggara negara, sulit buat saya mengatakan bagaimana ya, penyelenggara negara itu sekarang sudah seperti monster pemangsa anak sendiri. Penyelenggara negara itu digaji rakyat untuk membuat rakyat nyaman, sejahtera, tidak perlu harus punya mobil setiap orang, tetapi sejahtera. Itu pun tidak terjadi. Mereka terus-menerus mempertahankan undang-undang dasar durhaka itu untuk menggerogoti kehidupan rakyat. Dan itu sangat menyedihkan. Dan buat aku tidak tahu apakah mereka mengerti arma seperti arma tadi, arma-arma yang lain itu adalah korban dari kedurhakaan mereka. Dominasi asing atas negeri tercinta. Tambang emas migas terkuras, ludas. Minerba hilang. Konsesi dikasih suka-suka pada Cina untuk Cina atas nama Cina. Betul kan? Menuju Indonesia, Indochina Raya. Itukah durhaka yang ingin terus kalian pertahankan? Negara dengan ekonomi gali lubang, tutup lubang. Negeri kaya laut, impor garam. Negeri kaya padi, impor beras. Janji kesejahteraan dibayar dengan hutang. 7.000 triliun itu bukan catatan atau tulisan di kertas yang bisa disetip. Itu uang yang akan menjadi beban dari rakyat Indonesia yang sudah sekian lama dimiskinkan. Kalian merusak bangsa ini habis-habisan. Kalian jadikan negara koruptor, negara oligarki konglomerat. Jabatan kalian lelang, hukum kalian perdagangkan, demokrasi musyawarah mufakat kalian tukar dengan demokrasi jual beli suara rakyat. Hilang dimakan setan. Kalian bilang kesehatan utama, maka rakyat harus sehat. Aku mau tanya sekarang, BPJS itu jaminan kesehatan atau asuransi? Asuransi. Jawab yang benar. Asuransi. Asuransi. Ya, asuransi. Negara sudah mau hancur begini masih ada tuh yang doyan pengen jadi capres. Jadi apa kalau udah capres? Bayar utang. Ini capres ini ada 10 juta
tentara merah Cina yang harus diusir dari Indonesia, Menhannya malah nyapres. Salah nggak sih? Aku yang salah atau dia yang salah? Terus ini nih. Dia ini cucu dari pembuat Undang-Undang Dasar 45. Entah kenapa dia getek banget pengen jadi presiden di sistem yang liberal. Bukannya dia marah orang melecehkan karya kakeknya, malah dia ikut meriam. Coba. Ini bahaya. Jadi batalkan pemilu. saya minta apa yang saya berdiri di sini mengatakan kebenaran. Saya juga ingin rakyat Indonesia membuka telinganya dan membuka pikirannya untuk aku tidak melarang kalian memilih siapapun, tapi aku minta tolong periksa itu orang waras apa enggak. Dia mengkomersialkan Taman Ismail Marzuki ini tanpa seizin seniman. Tapi perhatikan coba, aku ini seniman loh. Aku lahir di Geraha Bakti ini. Dan tahu berapa harganya Geraha Bakti ini disewakan ke seniman? 220 juta per sekian jam. Hebat kan? Terus dia janji, katanya reklamasi demi nelayan akan disegel. Dia diam-diam bikin IMB, apa? IMB ya namanya? Iya. Dan sekarang semua pulau-pulau reklamasi itu sudah dibangun. Wow, pokoknya udah kayak kotak. Saya hanya ingin mengingatkan pada rakyat Indonesia, pilih yang kau yakin betul 100% bahwa orang itu amanah. Kalau tidak amanah, stop. Jangan kita terus-menerus merusak diri kita dengan kebodohan-kebodohan liberalisme ini. Pemilu seperti ini harus dihentikan. Ini bukan pemilu kita. Ganjar. Kalau yang Uban. wah, aku nggak ikutan ya, aku nggak ikutan. Takut. Kakak Yang Ratna Uban takut. dikit. Yang Uban ceritain dikit. 10 Desember tahun 98 saya diundang Perdana Menteri Prancis untuk memberikan pidato pada sebuah acara peringatan Hari Human Rights ke-50. Di samping saya duduk Dalai Lama. Tahu Dalai Lama kan? Sepanjang acara itu Dalai Lama bercerita pada saya bagaimana kejinya, membabi butanya tentara merah Cina mengintimidasi, melukai, merampas harta dari orang-orang Tibet sampai akhirnya mereka dinyatakan menjadi bagian dari negara Cina. Yang aku mau ingatkan, apa yang terjadi di Tibet bisa terjadi ke kita. Sangat dekat. Sudah. Jadi saya minta dengan sangat kepada kita semua, ini harus ditangani dengan hati-hati, dengan benar, ya. Revolusi Merdeka. Sebab buat saya, kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45, semua yang diproduk di luar Undang-Undang Dasar 45 gugur demi hukum. Iya. Kalau kita melapor ke internasional, gugur demi hukum lah. Iya. Gak usah bayar utang. Enggak. Siapa yang utang? Enggak, jadi kita harus melihat ya. Coba lihat, ini sebenarnya tiba-tiba ada berita IKN akan dibangun sama Cina misalnya. Saya nggak paham bagaimana
mengatakan ini ya. Jadi memang kita ini lemah. Jadi sejak Undang-Undang Dasar 45 itu dirusak, partai-partai politik kita itu juga kurang ajar semua. Mereka tuh bekerja sama dengan Partai Komunis Cina. Ini jadi sebenarnya kita ini mau kemana? Mau kemana ini negeri dibawa? Kalau DPR-nya saja bekerja sama dengan Cina. Partai-partai itu termasuk yang berlabel Islam. Ini sangat menyedihkan. Dan kita punya TAP MPR F. Ya, harusnya kan mereka sebagai orang-orang yang duduk di dewan tahu dong bahwa kita punya TAP MPR F tentang pembubaran PKI, tentang larangan membahas atau mengembangkan pemikiran-pemikiran komunisme, Leninisme, dan Marxisme, ya kan? Dan itu berlaku sepanjang zaman, tapi lihat, itu yang terjadi. Indonesia menerima bantuan dari Cina. Sebagaimana disampaikan Wakil Perdana Menteri Cina Li Yangdong Rabu 27 Mei 2015 di Auditorium Fisik UI. Konsekuensi Indonesia mendapat bantuan hutang dari Cina tahap pertama sebesar 647 triliun adalah 10 juta rakyat Cina wajib diterima di Indonesia, target 2020. Dubes Cina menyampaikan, per tahun rakyat Cina masuk ke Indonesia itu 2 juta, 2020 genap 10 juta. Mereka di permukaan mengaku buruh, tapi mayoritas adalah tentara merah. Pemerintah bahkan menyiapkan 19 bandara menyambut 10 juta rakyat Cina daratan itu dan mengubah kiblat ke Cina. Seperti terungkap di nota diplomatik kode referensi Beijing 1448. Cina akan bikin akselerasi percepatan membuat Indonesia negara sekuler. Gila kan? Gila. Saya tadinya ini akan diputar di layar kecil. Saya bilang enggak. Saya mau besar. Saya mau orang Indonesia sadar bahwa kita dalam bahaya. Sebab banyak orang I don't buy. Genit banget. Ini lihat, kondisi kita udah seperti itu, ada nyapres dia, Menhannya. Menteri Pertahanan aku udah beli alutsista sebegitu banyak, bukannya nembakin orang terlarang gitu. Kalau dia nyapres. Pilih Ganjar. Ini persoalan kita. Ini persoalan kita hari ini, dan kalau tidak segera kembali ke Undang-Undang Dasar 45, kita akan habis. Aku tidak peduli ya. DPR itu katanya sekarang gajinya 3 kali lipat. Nggak peduli saya. Tapi sekarang baru saya paham. 3 kali lipat gaji itu ternyata untuk membungkam mulut mereka, membiarkan si presiden kita ini jalan dengan 2 kaki tangannya yang rakus itu. Mengatur sini, ngatur sana, ngatur sini, bikin undang-undang ini, peraturan ini, kepres ini. Gila. Ini negara paling berantakan. Haram berantakan. Masa ada presiden bikin sendiri, menteri ada 1 menguasai 9 kementerian. Maksudnya apa? Iyalah, kalau kita diamkan ini, yang salah juga kita, ya kan? Negara ini punya kita, bukan punya mereka. Mereka itu cuma maling. Maling yang digaji. Kalau
bertanya, salahkah Presiden dengan segala kelakuannya? Tidak. Tidak, karena berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 2002. Ya, salah besar. Tetapi kalau kita menggunakan akal sehat kita, yang paling bersalah adalah mereka yang merusak Undang-Undang Dasar. Ah, itu. Kalau saja perempuan cerdas tadi bisa menahan diri sedikit, mengingat bahwa dia punya Tuhan juga, ini yang akan terjadi. Kalau saja ketua MPR masa itu, sekali lagi ya, ketua MPR masa itu, sebelum menandatangani amandemen, amin, dia teringat sedikit saja pada Allah, ini tidak akan terjadi. Katanya negara beragama. Amin Rais tobat nasuha. Wah, nggak tahu. Minggu lalu sidang tahunan MPR itu ya, satu-satunya yang masih aku pertimbangkan boleh ikut terlibat itu ya DPD. Ya, bagaimanapun mereka punya concern kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Tapi kalau yang lain, udahlah, kalian udah kenyang, tidur, sono, taruh di pulau. Bangsa ini memang harus dibersihkan, tapi tidak dengan tangan yang mengotorinya. Ketika kalian, ya, yang saya ini bicara ini yang merusak itu. Ketika kalian melenyapkan TAP MPR nomor 4 1983 tentang referendum, agar kalian dapat mengacak-acak Undang Dasar 45, tanpa kalian sadari, kalian mengkudeta konstitusi dan memakar rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia itu adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Mau dimakar, mau diapain, dimiskinkan, tetap aja pemegang kedaulatan tertinggi. Ya ingat ini. Karena tanpa rakyat tidak ada negara. Jadi aku bersama teman-teman seperjuangan sudah mempersiapkan pemerintahan transisi untuk, dengan tenangnya, untuk melakukan peralihan kekuasaan dengan benar tanpa kekerasan. Ya, sebab ini harus dilakukan. Kalau tidak kita lakukan, kita salah. Tuhan marah sama kita. Allah itu meminta kita menghentikan kemudaratan. Hentikan. Jangan malas-malas. Jangan bilang, nggak enak nanti kita berdarah-darah. Emang berdarah. Aku tidak percaya keadilan itu ada. Jadi aku akan memimpin pemerintahan transisi. Aku tidak percaya keadilan itu ada. Aku tidak percaya kebenaran itu nyata. Aku tidak percaya kebebasan milik manusia kecuali aku menyentuh dengan tanganku sendiri. Ketika kalian memalingkan muka dari rakyat, memilih tunduk pada kapitalis barat dan komunis Cina, membiarkan rakyat miskin berbaris sepanjang sejarah, memekik-mekik memanggil dirinya demi Allah, aku tidak akan tinggal diam. Belum 2 tahun setelah kalian durhakai Undang-Undang Dasar 45, Allah sudah mengirim tsunami bergeming. Kalian tidak peduli, maka terjadilah tsunami di Lombok, terjadilah tsunami lagi di Palu.
Kita ini seperti orang yang tidak tahu bahwa kita ini nggak ada di sini kalau bukan karena Allah. Kita nggak mungkin ada di sini, ya kan? Aku tahu banyak orang tidak suka sama aku karena aku cerewet. Tapi aku ada di sini karena Allah memintaku membicarakan, mengungkapkan kebenaran. Harus setiap mulut itu mengungkapkan kebenaran, menghentikan kemudaratan yang terus-menerus diproduksi. Hentikan. Aku tidak takut. Mau ada yang nembak aku dari situ, silakan. Aku tidak takut. Bagiku, tragedi paling menakutkan dalam hidup bukan kematian, tapi rasa takut akan gagal. Jangan pernah takut. Sebelum kamu lakukan, jangan pernah takut. Dengan sikap itu, aku akan mengirim surat ke semua lembaga-lembaga puncak dunia, ke semua gerombolan mafia kapitalis, mengatakan, mengingatkan bahwa mulai saat ini, kan aku tadi bilang harus, mulai saat ini, bangsa ini tidak lagi diperjualbelikan. Tidak dengan kapitalis barat, tidak juga dengan komunis Cina. Mulai hari ini, bangsa ini akan menentukan nasib dan keinginannya, membuktikan pada dunia bahwa hidup bukan cuma kehendak untuk berkuasa, tetapi hak memperoleh keadilan dan persamaan. Sekarang aku meminta kalian menjadi bagian dari revolusi yang sudah kusiapkan. Sebuah revolusi tanpa darah. Revolusi yang akan menantangmu berbicara pada hati nuranimu, mendengar dengan sungguh-sungguh suara hatimu, hingga semua keangkuhan, kebobrokan, kerakusan tersingkap dari batinmu. Sebab kalau tidak, aku akan membangunkan rakyat. Aku akan menggerakkan mereka memenuhi jalan-jalan raya di seluruh negeri, menggeruduk rumah-rumah raksasa di mana kalian sembunyikan harta yang kalian rampoki dari tanah air kami. Mereka akan menerobos barikademu. Mereka akan meloncati barakudamu. Mereka akan mengangkat bonceng meriam ke langit. Keberadaan mereka tidak mungkin lagi kau sulap menjadi nol. Mereka akan terus membesar, mengepung ideologimu dengan satu kata, lawan. Maka kami telah memutuskan, lawan. Kami menolak sejarah yang diputar-balikan. Kami menolak mitos-mitos kemakmuran. Kami menolak hidup di atas bangkai manusia. Kami menolak pikiran yang dikerdilkan dan pendidikan yang dimensikan. Kami dudukkan kalian di kursi kekuasaan agar rakyat hidup dalam keadilan yang beradab. Tapi kalian justru menggerayangi hak-hak rakyat, membiarkan mereka mati kelaparan di lumbung padi. Maka kami telah memutuskan, lawan. Kami menolak preman-preman berdasi menipu hasil panen kami. Kami menolak pabrik-pabrik meracuni sungai atas nama efisiensi. Kami menolak hutan kami diterabas atas nama pertumbuhan ekonomi. Kami menolak politik dusta dan disuruh menjadi gila. Kami dudukkan kalian di kursi kekuasaan, mewajibkan kalian menghormati
justru merampas kedaulatan kami, mengintimidasi kami dengan pembantaian dan rekayasa teror. Maka kami telah memutuskan lawan. Kami menolak kebebasan kami dijadikan komoditi. Kami menolak agama kami direkayasa oleh teroris. Kami menolak gereja kami disegel preman-preman. Mulai detik ini, di negeri ini, kami menolak aparat kalian menembaki rakyat apapun alasannya. Hijrahku tidak akan menggadaikan kemahakuasaan, ya Allah. Aku tak akan menjadikan agamamu di etalase politik untuk berebut kuasa. Hijrahku memerdekakan manusia. Berjihad wujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Hijrahku merawat nurani dan kata demi kata untuk persatuan bangsaku. Hijrahku memastikan kerakyatan menggapai marwahnya dalam hikmah, kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Hijrahku mengawal martabat Ibu Pertiwi dan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah. Lihat ke bawah. Sejak tahun 2008 di Taman Ismail Marzuki, Sudadang sudah katakan bahwa secara legal formal Indonesia sudah bubar karena yang dimaksud amandemen tahun 2002 itu bukan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2002, itu bukan amandemen, melainkan mengganti Undang-Undang Dasar 45 dengan Undang-Undang Dasar tahun 2002. Nah, secara legal formal tahun 2002 bubar, kemudian tahun 2025 bubar secara de facto. Ketika orang Sunda marah, orang Batak marah, orang Papua marah, orang Aceh marah, orang Bali marah atas bubarnya Indonesia. Kemudian Presiden RRC Xi Jinping yang bekerja sama dengan Sukowi, ya, Hubertus Sukowi sejak tahun 2014, maka Xi Jinping akan membawa kasus Indonesia, bubarnya Indonesia ke Mahkamah Internasional. Dan Xi Jinping menang telak karena berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 2002. Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2002, secara legal formal Indonesia bubar. Tahun 2025 Indonesia bubar secara de facto menuju kejayaan Indochina Raya. Jiwaku merdeka mensemesta alam, ragaku merdeka mengisi kemerdekaan.